Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Syah dan di sini saya akan mengerjakan kegiatan hands-on lab dari Cisco Networking Academy IT Essentials chapter 1-7. Di sini saya akan memilih dua hands-on lab dari banyak hands-on lab ini. Dan saya sudah memilih dua diantaranya adalah yang pertama untuk mobile Wi-Fi. Karena ini akan menggunakan mobile, maka kita akan pindah ke mobile phone Android. Oke, sekarang saya sudah di mobile phone Android dan menurut instruksinya di sini yang configure Wi-Fi on Android device. Step pertama, yang pertama kita turn on the device and login with password, PIN code, or another passcode if necessary. Kita sudah membuka HP-nya. Lalu step yang kedua, go to all apps, setting and connection. Kita akan ke all apps, settings, lalu koneksi. Oke, yang step ketiga, touch the Wi-Fi slider and turn it off. Di sini saya sudah connect ke satu Wi-Fi. Kita akan turn off. Lalu dia akan hilang dan akan pindah ke mobile data. Lalu step yang selanjutnya, touch the Wi-Fi slider again and turn it on. Kita akan turn on lagi. Sudah, lalu otomatis akan connect ke Wi-Fi. Step yang selanjutnya, wait until the device connected to our wireless network before moving to the next step. Oke, kita sudah connect, lalu next step, touch the Wi-Fi and then name the network to which the device is connected. The Wi-Fi details window appears. Oke, kita akan pilih ini, lalu pilih yang tersambung ini. Kita pencet settingnya. Lalu yang tab selanjutnya, touch forget. Forget di sini ada di pojok kanan bawah ini, lupa. Kita touch lupa. Oke, dan dia otomatis akan disconnected ya, dan akan kembali ke mobile device. Lalu step yang selanjutnya, touch the network to which the device used to be connected. Kita masuk lagi di sini. Lalu type the Wi-Fi password, touch connect. Kita harus masukkan password Wi-Fi-nya lagi karena kita tadi forget. Oke, kita sambung. Nah, berhasil menyambung dan tersambung ya. Sudah terganti ke jaringan Wi-Fi. Lalu kita kembali ke laptop. Oke, untuk yang step selanjutnya, configure Wi-Fi on an iOS device. Karena saya tidak memiliki iOS device, jadi kita mungkin akan skip dan akan menuju ke hands-on lab yang selanjutnya. Oh ya, untuk question di sini yang touch forget and what happens ini, dia akan disconnect dari Wi-Fi dan akan forget passwordnya. Karena kalau misalkan kita disconnect biasa, tidak kita forget, dia akan menyimpan password Wi-Fi tersebut. Sedangkan kalau kita touch forget, dia akan membuang password Wi-Fi, sehingga kalau kita mau connect lagi, kita harus masukkan password Wi-Fi lagi gitu. Oke, untuk yang hands-on lab selanjutnya yang saya pilih adalah research laptop specification. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan pabrikan laptop kita, lalu model number, amount of RAM, size of the hard drive. Dan 4 kolom ini kita akan isi dulu. Oke, yang pertama laptop yang saya gunakan ini adalah laptop Asus. Jadi laptop manufacturer kita akan isi Asus. Di sini sudah saya isi. Nah, ini laptop manufacturer saya, ini Asus dengan model numbernya Asus A455L.
dan amount of RAM-nya untuk yang asli ini adalah 4 GB DDR3, tapi saya sudah upgrade ke 8 GB. Lalu size of hard drive-nya 512 dengan memakai HDD. Nah, saya sudah upgrade juga ke SSD yang size-nya juga sama 512. Lalu kita akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Use the internet to locate website for the laptop manufacturer. What is the URL of the website? Oke, kita akan membuka Google Chrome ya untuk mencari website dari Asus. Kita ketikkan Asus, lalu kita ketemu sini Asus Indonesia. Jadi ini adalah website dari Asus Indonesia. Kita akan set linknya ini menjadi jawaban kita. Lalu yang kedua, look at the service section of the website and look for the links that focus on your laptop. It is common for the website to allow you to search by model number. List the links you found specific to the laptop and include brief description of the information in that link. Jadi kita disuruh mencari model laptop kita di website resminya Asus. Kita coba cari, karena mungkin ini laptop yang saya gunakan adalah model lama. Saya kurang tahu juga apa ada di websitenya Asus atau tidak. Kita cari saja Asus 455A. Oke, sepertinya ada Asus A455L, tapi yang A455L saja ini tidak ada. Ini adanya LF, LB, LJ, LA, LD, LN. Sedangkan punya saya hanya Asus A455L saja. Ternyata tidak ada. Tapi saya sudah cari sebenarnya di Google dengan spesifikasi yang sama. Ini laptop saya mirip dengan seri yang Asus A455LF. Jadi mungkin kita akan pencet ini sebagai menggantinya. Kita cari, dan di sini ada beberapa informasi yang diperlukan untuk laptop saya. Gitu. Seperti yang pertama ini kayak driver and tool. Misalkan kita pilih OS di sini, saya memakai Windows 10 64 bit, dan ternyata di sini ada update driver terbaru untuk laptop saya. Ini ada networking, wireless, chipset, audio, graphics, card reader, dan sebagainya. Lumayan banyak. Ini kita langsung bisa download di sini dan kita bisa install sebagai update driver kita yang baru. Lalu yang selanjutnya ada informasi. Di sini ada tab informasi. Nah, di tab informasi ini lebih ke troubleshooting ya. Jadi seperti problem-problem yang sering terjadi pada laptop saya dituliskan, didokumentasikan oleh Asus secara rapi di websitenya. Lalu selanjutnya ada panduan manual dan dokumen. Di sini tersedia untuk manual book dari berbagai negara, dari berbagai bahasa gitu ya. Ada Rusia, Polis, Portugis, Lativa, dan di sini juga ada Indonesia juga. Kita bisa langsung download untuk mengetahui buku manualnya ya. Lalu yang selanjutnya ada garansi. Di garansi ini lebih ke sepertinya update dari garansi ya. Jadi Asus ini masih mengcover update si laptop saya. Ini tanggal-tanggalnya aja sih. Gitu. Oke, lalu ke pertanyaan selanjutnya. Briefly describe any services that you found on the website. A service not as example is a driver update, a hardware issue, or alternative. Oke, sepertinya tadi ini sudah menjawab pertanyaan nomor 3 juga. Jadi di sini ada 4 informasi yang tersedia untuk laptop saya di website resmi Asus, yaitu driver update, lalu informasi tentang masalah-masalah problems yang sering terjadi,
lalu buku manual dan juga garansinya gitu. Lalu yang nomor 4, open forums may access your laptop search engine. Oke, kita disuruh mencari untuk open forums di Google. Open forums tentang masalah-masalah yang sering terjadi di laptop kita. Selain di website resminya sini, coba kita cari dengan mengetikkan Asus lalu nomor serinya. Ini Asus A455L open forum. Kita scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini ada beberapa forum ya sebenarnya ya untuk laptop saya. Dan di sini yang paling atas ini ada GitHub. Kita coba open link in YouTube. Dan juga yang di bawahnya ini ada Tom Software Forum. Ini sepertinya ada orang yang membuatkan forum tentang masalah-masalah yang sering terjadi di laptop, dan ini ada masalah-masalah dan ada solusi-solusinya, bisa dibaca di Tom Software Forum ini. Masalah yang sering terjadi pada laptop Asus. Lalu yang di GitHub ini ternyata ini adalah seperti EFI-nya ya. Kita coba masuk Asus A455L Open Core Heptonius. Jadi seperti EFI-nya. Ada masalah-masalah yang biasanya terjadi di laptop ini dan dibenarkan, bisa ada solusinya di GitHub ini dengan mendownload dan mengikuti aturan di sini, mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Nah, ini masalah-masalahnya biasanya. Oke, sekian untuk hands-on lab, video hands-on lab saya. Bila ada kurang atau salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.